Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Karimah dengan NIM 231101040039 dari kelas D1 PGMI, yang mana pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dalam perspektif pendidikan Islam. Video pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Lailatul Usriyah, SPD MPDI. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep disiplin positif dalam pendidikan Islam, yang kedua komponen disiplin positif, dan yang ketiga kesimpulan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep disiplin positif dalam pendidikan Islam. Nah, konsep disiplin positif dalam pendidikan Islam. Nah, disiplin di sini itu diartikan sebagai sikap patuh terhadap aturan, yang dimana sikap disiplin ini akan membentuk tanggung jawab dan pengendalian diri. Nah, konsep disiplin positif dalam pendidikan Islam ini berkaitan dengan nilai moral dan juga spiritual. Jadi tidak hanya membentuk peserta didik yang aktif di dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral serta nilai-nilai spiritual yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Jadi membentuk anak muda, membentuk generasi muda yang cerdas dan juga berkarakter baik. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu komponen disiplin positif. Nah, komponen disiplin positif ini terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu ada konsep disiplin. Nah, konsep disiplin ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap aturan. Jadi, peserta didik dilatih untuk mematuhi terhadap aturan yang telah ditetapkan. Yang apabila mereka melanggar, maka mereka belajar untuk menerima konsekuensinya. Yang kedua yaitu melatih tanggung jawab peserta didik. Ini juga berkaitan dengan poin yang pertama. Yang ketiga yaitu membentuk kebiasaan positif. Jadi apabila seorang guru memberitahu bahwa perilaku tersebut tidak baik, maka hal tersebut untuk mencegah terjadinya kembali perbuatan yang tidak baik. Yang keempat yaitu mendukung ketertiban kelas. Nah, hal ini berkaitan dengan peraturan yang telah disepakati bersama oleh peserta didik dan juga pendidik. Nah, kita masuk kepada komponen yang kedua yaitu reward dan punishment. Nah, ini selalu berdampingan, yang dimana reward ini sebagai penghargaan atas perilaku baik, sehingga hal ini akan memotivasi siswa untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang positif secara lebih luas lagi, tidak berhenti pada hal baik yang telah dilakukan, tetapi terus menebarkan, terus melakukan kegiatan yang positif. Yang kedua itu punishment sebagai konsekuensi pelanggaran, agar peserta didik tahu bahwa perbuatan baik atau perbuatan yang tidak benar itu akan mendapatkan konsekuensinya yang harus ditanggung. Yang ketiga itu digunakan secara bijaksana dan mendidik. Tentunya hal ini tidak boleh dilakukan oleh pendidik secara sewenang-wenang, tetapi dilakukan dengan memberikan arahan dan juga dilakukan pada situasi yang tepat. Yang keempat yaitu bertujuan membentuk perilaku positif. Nah, adapun bentuk reward itu dapat berupa pujian, penghargaan, atau tanggung jawab khusus, sehingga peserta didik akan merasa dihargai dan diapresiasi oleh gurunya. Sedangkan punishment itu dapat berupa nasihat, refleksi, kesalahan, dan juga tugas edukatif. Jadi tidak harus berupa kekerasan ya punishment ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen yang ketiga yaitu keteladanan guru. Nah,
Guru di sini sebagai teladan atau role model bagi peserta didiknya. Nah, sehingga guru ini harus menunjukkan sikap jujur dan disiplin, kemudian bersikap adil kepada semua peserta didik dan juga menggunakan bahasa yang sopan. Karena keteladanan di sini itu berarti apa yang dilakukan guru, apa yang diucapkan guru itu nantinya akan dicontoh oleh peserta didik, sehingga sebaiknya dan seharusnya seorang pendidik itu dapat memberikan contoh yang baik. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu nilai adab dan akhlak. Nah, nilai adab dan akhlak di dalam kelas itu dapat berupa menghormati guru dan teman. Nah, ini juga berkaitan ya dengan pembentukan moral tadi. Yang kedua yaitu berbicara dengan sopan, yang mana berbicara dengan sopan ini agar orang lain itu mau mendengarkan kita. Kalau bicara kita sudah tidak sopan, maka orang lain akan enggan untuk mendengarkan kita. Yang ketiga yaitu mendengarkan saat orang lain berbicara. Nah, hal ini juga bentuk kita menghargai orang lain kalau kita ingin dihargai. Yang keempat, menjaga sikap di dalam kelas. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah dijelaskan bahwa disiplin positif itu dapat membentuk karakter peserta didik. Sedangkan reward dan punishment itu dapat digunakan secara mendidik, yang mana dapat membentuk perilaku yang positif serta dapat membentuk karakter yang tangguh, yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, kemudian guru menjadi teladan dalam perilaku, baik itu perbuatan maupun ucapan. Sedangkan yang keempat yaitu nilai adab dan akhlak itu sangat penting di dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya cerdas secara akademik, tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu memiliki moral dan karakter yang baik, sehingga kita nantinya akan dapat bermanfaat untuk orang lain dan juga diri kita sendiri. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.